Ya, ketemu lagi dengan saya Komar, si Jabat, si petani kota. Kita saat ini akan mempelajari cara membuat media tanam yang baik, supaya jangan salah ya teman-teman ya. Jadi kita harus sesuaikan media tanamnya supaya tidak terjadi kesalahan dalam membuat media tanam. Nih, kita mulai. Kita ambil sekam mentah. Ini ya. Cara membuat media tanam. Sekam mentah, perbandingannya. Ini. Kalau sekam mentahnya dua gayung ya, baru kita aduk, kita campur lagi dengan sekam bakar ini ya teman-teman ya, media tanamnya ya. Kualitas sudah terjamin ya, sudah difermentasi dan steril, tapi tidak apa-apa, kita ini kan belajar cara membuat media tanam yang baik dan benar. Ini ya teman-teman ya, kita aduk lagi, kita ambil jadi 2:1. Boleh pakai sekam mentah, boleh pakai media tanam yang udah difermentasi juga boleh. Nah, gimana supaya lebih baik lagi dan lebih subur lagi media tanam yang kita pakai. Kemudian kita kasih pupuk kambing ya, pupuk kambing organik ya, pupuk kambing organik. Kita buka ya, kita aduk dulu. Kemudian kita kasih juga 1 gayung. Jadi kita sesuaikan ya teman-teman ya. Ya, tadi kurang. Sudah. Kemudian kita kasih lagi pupuk organik. Pupuk organik. Ini sangat bagus nih. Jadi udah benar-benar yang terfermentasi ya. Dari fermentasi, dia tidak memiliki unsur hara lagi, jadi dia udah media tanam yang baik, jadi dia adem. Nanti kita aduk setelah ini ya teman-teman ya, tuh ya. Kemudian 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian kita aduk dengan rata. Kita aduk sampai rata ya. Kita aduk. Boleh juga pakai teh kambing yang masih mentah, hanya itu masih lama nanti prosesnya. Ini saya kasih contoh aja ya, kasih contoh. Dan ini masih kurang bagus. Kalau sekam mentahnya langsung kita pakai tidak baik, jadi harus ada waktu untuk memfermentasinya selama minimal 1 bulan. Minimal 1 bulan ya teman-teman ya, diingat ya, minimal 1 bulan. Nah udah, kemudian ini udah diaduk rata ya. Kemudian tanahnya kita kasih tanah sebentar. Saya akan ngambil tanah.
tanahnya, tanah secukupnya. Gunanya tanah itu untuk mengikat akar-akar tanaman kita ya. Jadi kalau cuma begini ini kurang mengikat ini, karena akar tanaman itu mendapatkan nutri makanan dari tanah. Nah, begini ya, tanahnya kita campur ya, tanah hitam ya kawan-kawan ya, boleh pakai tanah dari halaman, apa hasil pembakaran, boleh. Nah, ini baru kita aduk, jadi tanahnya nggak terlalu banyak, hanya perlu tanah. Dan sekam ini kalau kita langsung pakai, ini akan merusak akar yang baru tumbuh atau akar muda, dia akan melukainya. Jadi baiknya harus kita fermentasi dulu selama 1 bulan, baru kita pakai buat media tanamnya. Itu baru sangat baik buat tumbuhan aglonema khususnya ya. Tuh. Nah, jadi harus kita fermentasi dulu. Kita fermentasikan selama 1 bulan. Nah, ini ya teman-teman ya, yang sudah saya fermentasikan selama lebih kurang 2 bulan, dan ini udah sangat baik. Ini sudah tidak memiliki unsur hara dan dia udah sangat baik buat pembibitan khususnya aglonema ya. Kita geser dulu biar kita lihat perbandingannya yang sudah difermentasi sama yang belum ya. Nah, ini ya teman-teman ya, inilah hasil yang sudah difermentasi. Cari cara memfermentasikan itu, setelah kita aduk seperti ini, kita masukkan ke karung, dan di karung itu kita siram pakai antrakol. Nah, ini dia hasilnya. Ini kita siram pakai antrakol, dan setelah kita campur begini, kita baru aduk dengan kokopit. Kokopitnya juga supaya unsur hara dari kokopit itu mati. Kokopit itu gunanya untuk nyimpan air, dan dia itu ngademin akar ya, karena dia itu menyimpan air. Jadi kita itu tidak perlu nyiramnya itu setiap hari, cukup kita siram sekali seminggu. Dan untuk kelanjutannya kita akan korek nanti medianya pakai jari aja, nanti saya kasih contoh, baru kita siram lagi. Kalau kita siram tiap hari itu tidak baik buat akarnya dan pertumbuhannya, karena nanti akarnya jadi tidak berusaha untuk mencari makanan. Akarnya jadi manja karena kita siram tiap hari. Jadi akar itu harus kita biarin supaya dia bekerja, mencari makanan dan mencari air di dalam medianya gitu ya saudara ya. Nah, ini contoh kokopitnya. Ini kokopit. Ini tadi belum saya campur kokopit. Ini yang setelah dicampur ya. Nah, jadi ini kokopit ini kita kasih taburin aja secukupnya ya, nggak usah terlalu banyak, kita sesuaikan saja. Ini namanya kokopit ini adalah itu loh sabuk kelapa yang digiling. Nah, ini kita aduk lagi kokopitnya ini ya. Ya teman-teman ya, cukup deh. Nah, ini hasilnya. Inilah media tanam yang sudah baik banget ya. Ini udah lembut, jadi dia ini udah mati unsur haranya, dan dia juga sekam mentahnya udah nggak
terlalu tajam, tidak akan melukai akarnya nanti, akar aglonema kita yang baru numbuh ya. Yuk kita kasih contoh cara menanam aglonema di dalam pot. Kita harus sesuaikan dengan besar ukuran potnya, dengan bunganya, karena kalau kita buat ukurannya nanti yang 8 ukuran potnya 20, sementara tanamannya kecil, itu tidak sesuai, dan nanti itu akan menjadi mubazir itu nanti air, dan itu terjadi pembecekan. Jadi terjadi pembecekan ya, begini ya saudara ya, teman-temannya. Nah ini tidak sesuai, harusnya kita ganti ini yang lebih kecil lagi, yang ukuran 17. Baiknya ini ukuran 17, ini udah terlalu besar dan dia akarnya juga jadi terlalu melebar nanti. Jadi kita harus butuh air lebih banyak lagi untuk nyiram ini, dan itu akan membuat si media itu jadinya terlalu becek, sementara aglonema itu tidak perlu becek dan dia tidak suka tanah yang becek. Baiknya ukurannya yang pas kita kasih. Nah ini juga tidak cocok, ini udah dewasanya tapi dia tidak baik, ini tidak sesuai ya. Nah kurang indah kan. Tapi kalau kita kasih tadi nanti ukuran yang lebih kecil, ukuran 20 atau 17, itu kan lebih indah ya teman-teman ya. Yuk kita masukkan ke dalam pot. Nah ini akan kita bongkar dan kita sesuaikan dengan pot yang lebih kecil ya teman-teman ya. Ini ukuran 20 kan jelek, dia jelek tuh, kurang indah. Tapi kalau kita masukkan nanti ke dalam pot yang ukuran yang 17, itu akan lebih indah dan lebih mengirit air, karena dia tidak perlu banyak-banyak air. Terus di sini kita akan bongkar. Tuh ini juga kurang indah, dia udah menjulang tinggi tapi tidak bertunas. Nah ini perlu kita bongkar dan kita akan rombak dari pot yang lama ya teman-teman ya. Kita bongkar pelan-pelan. Nah nih pakai nih. Ah ini dia nih. Nah ini kita congkel pelan-pelan agar tidak merusak akarnya ya. Jadi akarnya tidak sampai putus ya. Kita congkel, kita tarik tuh ya. Nah ini kita coba cek akarnya ya, pelan-pelan. Ternyata akarnya sangat bagus tuh, putih-putih, sangat segar. Tapi ini tidak kelihatan menghasilkan tunas ya teman-teman ya. Oh ini dia mulai bertunas, dan sebaiknya ini nanti kita potong ya, kita potong tapi di bonggolnya. Yuk kita coba ya, kita cuci dulu, cuci supaya kelihatan. Sebentar ya, kita cuci, kita lihat akarnya ada yang rusak atau tidak. Jadi kita perlu cuci sampai bersih dan kita lihat akarnya ada spot merah atau spot coklat. Tapi ini saya lihat sangat bagus dan indah, jadi nggak perlu takut bongkar ya teman-teman ya. Nah ini kita potong supaya jangan terlalu tinggi dan dia akan menghasilkan akar nanti, menghasilkan tunas baru. Nah ini ya teman-teman ya. Tuh
akarnya sangat bersih. Tuh, akarnya masih sehat-sehat semua nih. Tidak ada yang luka, tidak ada yang unsur apa dia itu spot-spot merah, spot coklat ya. Yuk, kita akan ekspresikan ya teman-teman ya, kita potong dulu ya. Dan saya akan mempersiapkan antrakol sebentar. Antrakol kita buat adukannya dan jangan sampai terlalu basah. Nah, dia benar-benar kental seperti cat, harus seperti cat dianya nanti untuk kita mengobati luka dari si aglonemar. Ya, ini lihat ya teman-teman ya, kita buat adukan antrakol fungisida untuk obat luka dan membuat itu tanaman cepat akan merangsang tunas ataupun akar. Nah, kita siapkan ya. Kemudian kita ambil pisau yang benar-benar tajam dan kita sterilkan dulu ya. Kita sterilkan supaya tidak terkena virus tanamannya ya, begini ya teman-teman ya. Sudah, ini kita mulai memotong. Nah, ini akarnya sangat bagus, semuanya bagus. Wow, ini ada sedikit luka ya, lonyot. Ini kita buang saja, potong saja, tidak apa-apa, nggak usah takut. Nah, ini bagus. Nah, coba kita potong, ada nggak spot merahnya ya? Ini rada kecoklatan. Tuh, bersih, bagus banget. Ini nggak ada spot merahnya. Jadi kita potong itu persis di pertengahan antara bonggolnya. Tuh, bersih banget ya teman-teman ya. Nah, ini langsung kita olesin betadine yang luka supaya tidak stres tanamannya. Tuh. Kemudian kita angin-anginkan sebentar sembari nunggu kering. Kita potong di sini ya, ini ada tuh, ada tunasnya, tunas baru, dan kita ambil 3 atau 4 cm untuk mencacahnya ya, mencacah. Nah, di sini kita bisa potong persis di sini, kita tinggalkan akar-akar yang masih baru untuk pohon yang di atas. Nah, begini teman ya. Ini bisa kita tanam nanti dan dia akan menghasilkan tunas baru. Begitu juga dari sini nanti dia udah memiliki tunas baru dan di sini nanti akan nah ini juga ini udah mulai ada tunas barunya. Nih ya, ini perhatian ya teman-teman ya. Oke, ini kita taruh dulu. Kita kasih betadine. Jadi kalau udah habis dipotong gini nggak boleh terlalu lama juga, kita udah diamkan baru ditanam, karena dia nanti akan stres tanamannya. Nah, ini ada kipas angin, saya angin-anginkan supaya kering dulu ya teman-teman ya. Oke, di sini lagi kita kasih betadine lagi, yang luka tadi kita potong. Dan ini batangnya sungguh bagus, siap. Dan ini nanti kita cari ukurannya yang sesuai, jadi tidak seperti yang tadi, tidak sesuai dengan ukuran potnya.
itu akan membuat dianya longgar dan tanamannya kurang indah. Di samping kurang indah, akarnya nanti semakin susah mencari makanan dan kita juga membutuhkan air yang banyak. Padahal sebenarnya kalau aglonema ini tidak perlu sangat banyak air, tidak, karena dia cukup kita siram 1 kali 1 minggu. Setelah seminggu kita cek kembali dengan cara mengkorek medianya. Kalau sudah kering di bagian atas sampai tengah, nah itu baru kita siram nanti lagi ya. Ini teman-teman ya, sudah kita tunggu tadi kering, baru kita olesin dengan antrakol. Apa kegunaan antrakol? Kegunaan antrakol itu untuk menghilangkan racun, hama, dan menjauhkannya dari kebusukan. Nah, kalau kita kasih antrakol begini, dia itu akan tidak stres lagi dan memancing akarnya cepat tumbuh, akar-akar baru. Nah, ini kita kasih semua ya teman-teman ya. Ini juga tadi, nah begini. Jadi sangat baik kalau kita kasih betadin dengan antrakol. Jadi nanti harusnya ini kita rendam di antrakol, tapi tidak usah kita rendam, nanti saja langsung kita siram dengan air antrakol setelah kita masukkan dalam pot. Ini ya, satu lagi. Oke, kita biarin di sini. Nah, ini satu lagi, kita kasih lagi antrakol. Tuh kan udah kering kan. Kalau sudah kering dia emang kehitaman, warnanya kehitaman, karena dia udah terserap betadinnya. Ya, pelan-pelan ya, supaya dianya nanti cepat merangsang akar maupun calon tunas baru. Nah, begini ya teman-teman ya, kita keringkan dulu. Setelah kita keringkan, baru kita tanam sekitar 10 atau 15 menit. Jadi dalam waktu menunggu kita akan masukkan media tanamnya dulu ya. Oke, ini taruh sini ya. Ya, biarin kering dulu. Itu ada kipas, kita angin-anginkan. Jangan dijemur ke matahari, itu kan merusak. Di kipas angin aja, diangin-anginkan aja. Baru kita persiapkan media tanamnya. Potnya kita ambil yang kecil saja. Ini kita pakai pot bekas saja ya teman-teman ya. Batu-batu yang dari bawahnya tadi nih. Sebelum kita membuatnya, kita periksa dulu lubang-lubangnya. Ini lubangnya harus benar-benar terbuka ya teman-teman ya. Ini ya, lubangnya harus banyak, jangan cuma 3, karena ini sangat penting untuk menjaga kelancaran air. Drainase airnya harus lancar. Tuh, ini saya pilih yang banyak nih bolong-bolongannya supaya airnya lancar. Kalau tidak lancar nanti dia akan terjadi pembecekan, terjadi pembusukan pada akar. Itu yang membuat suka itu akarnya lonyot, jadinya busuk.
Nah, begini ya teman-teman ya. Boleh dilihat nih lubangnya banyak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lubang tuh. Tuh udah banyak, jadi harus banyak. Ya teman-teman ya, jadi di samping ini juga lubang ini harus kita isi dulu dengan, kalau saya biasanya pakai arang tempurung atau styrofoam ataupun bacahan batu bata, tapi saya sekarang ini adanya batu kali. Nah yang gini teman ya. Nih, nah ini kita taruh di sini supaya apa? Supaya airnya cepat turun, tidak terjadi pengendapan gitu loh. Nah ya, nah begini ya, cukup lah. Ini sudah cukup banyak. Kemudian kita akan memasukkan akar pakis. Nih, akar pakis masih baru. Diingat ya. Jadi ini potnya ukuran 17, kita kasih batu gunanya untuk memperlancar saluran air. Kemudian kita masukkan akar pakis, kita taburin akar pakis ini ya. Tuh, kenapa kita kasih akar pakis? Akar pakis sangat baik menyerap air. Jadi kalaupun medianya nanti di atas permukaannya kering, tapi air masih ada yang mau diserap oleh akarnya dari si akar pakis, karena akar pakisnya lembab terus. Karena akar pakis itu nyimpan air. Ya teman-teman ya, sudah sampai di sini dulu udah paham ya. Kemudian ini media tadi yang udah kita fermentasi selama 2 bulan, baru kita masukkan ke dalam pot. Oke, jangan terlalu penuh. Sudah. Kemudian kita kasih lubangnya. Nah, begini. Baru ini sekitar 10 menitan lebih ya, sudah kering ya teman-teman ya. Tuh, sudah kering. Nah, ini supaya lebih indah kita sesuaikan. Nah, begini ya teman-teman ya. Harus kita buat persis di tengah, dan dia ini nanti akan lebih kuat lagi kalau diterpa angin. Kalau terlalu besar dianya, nanti terpa angin dia akan goyang-goyang dan akarnya tidak utuh, nanti tidak kuat menahannya. Nah udah teman-teman, gini ya. Ini udah persis di tengah, kita masukkan medianya, kita tekan-tekan dikit, jangan ditekan kencang, pelan-pelan saja karena ini kan tidak banyak akar dia. Kalau banyak akar dia boleh kita goncang-goncangkan supaya ruang-ruang akar yang kosong itu terisi. Nah begini teman-teman ya, sudah. Lebih indah dia daripada yang pertama tadi karena dia tidak sesuai dengan ukuran potnya. Betul kan teman-teman kan, cantik kan. Tuh, kan lebih indah. Nah setelah kita tanam begini, baru kita siram sampai basah dengan antrakol, air antrakol. Jadi antrakolnya kita siapkan dulu. Sekarang kita persiapkan air antrakol untuk menyiram medianya. Sebelumnya kita persiapkan juga lagi pot buat nanam yang ini, nanam yang ada akarnya. Kalau kita yang ada akarnya begini, kita tanam di yang lebih kecil juga nggak apa-apa.
karena nanti saat setelah dia bertumbuh bertunas baru kita pindah lagi dengan media tanam dan pot yang sesuai gitu. Yuk kita siapkan air antrakol. Ini ya teman-teman ya. Antrakol kita masukkan ke ember, kita ukur aja secukupnya ya, cukup. Kita aduk. Sudah cukup. Yuk kita siram medianya sampai benar-benar basah, sampai benar-benar basah begini ya teman-teman ya. Ya, ini kita siram dia sampai benar-benar basah semua, sampai dia menetes, sampai meluber. Nah, tuh dia meluber. Jadi ini udah benar-benar basah. Daunnya juga boleh kita siram supaya segar ya teman-teman ya. Dan setelah kita siram, kita tanam, ini kan tanaman baru, jangan langsung kena sinar matahari selama 1 minggu. Setelah 1 minggu baru nanti kita boleh kasih ke sinar matahari, itu juga sinar matahari pagi sekitar jam 8 sampai jam 11. Jangan sampai kena terik matahari di siang hari. Baru kasih lagi kena sinar matahari di sore hari jam 3 sampai jam 5. Begitu selanjutnya dalam tempo seminggu, dan umur 2 minggu baru kita boleh kita kasih kepencahayaan yang lebih terang lagi. Nah, saat ini gini masih kita kasih di bawah tanaman yang lain atau terhindar daripada cahaya matahari langsung. Cukup, ini kita taruh aja dulu di sini. Di sini bisa. Nah, ini ya teman-teman ya, yang baru kita tanam. Tuh. Oke. Selanjutnya kita akan menanam yang ini satu lagi. Yuk, media tanamnya kita siapkan. Sebelum kita masukkan, ingat ya teman-teman ya, harus pakai batu koral, batu begini, batu kali, batu taman banyak kok dijual di tukang-tukang taman ya. Kalau nggak salah satu karungnya ya 40 ribuan. Jadi begini untuk melancarkan airnya. Jadi kalaupun datang air, dia langsung terbuang ke bawah. Dia tidak akan tinggal dan tidak meninggalkan becek. Tuh, coba kita cek tadi lubangnya. Nah, ini lubangnya teman-teman ya. Banyaknya lancar ya. Nah, jadi ini akan melancar saluran airnya. Tidak terjadi pembecekan. Kalau terjadi penumpukan di dalam, lubangnya terlalu sedikit, itu akan terjadi pembecekan. Itu tidak baik dan tidak baik banget sama tanamannya, aglonemanya. Aglonema kita akan membusuk itu akarnya dan akar berdampak ke daunnya.
Itu ya teman-temannya, sudah masuk. Selanjutnya masuk akar pakis. Saya selalu pakai akar pakis karena akar pakis itu sangat baik. Nah, ini aja akar pakisnya ini lembab nih. Tuh. Ya, cukup secukupnya. Selanjutnya baru kita masukin media tanamnya yang sudah kita fermentasi selama 2 bulan. Saya 2 bulan. Ada juga teman-teman yang sampai 3 bulan. Ini saya ada yang mungkin 1 bulan. Saya cuma 2 bulan sudah sangat gembur ya. Itu tanahnya sudah sangat baik, adem. Dan ini juga sekam mentahnya juga udah lembut dianya. Tidak akan melukai akarnya yang baru tumbuh. Nah, di sini kita tanam yang tadi ya teman-teman ya. Lihat nih, jangan terbalik ya. Nah, ini akarnya kita tanam dalam bentuk vertikal. Nah, ini ya. Nah, kalau namanya akarnya gini banyak, jadi kita akan getok-getok dikit supaya terisi semua ruang-ruang dari akar di dalam akarnya tadi. Nah, begini. Jadi itu akan terisi semua ke dalamnya. Jadi jangan kita tekan. Kalau kita tekan itu akar akan patah. Jadi kalau kita getok-getok begini aja, itu akan dia mengisi ke ruang-ruang yang kosong. Gitu ya teman-teman ya. Cukup diginiin. Dan dia harus nongol, jangan tertutupin. Baru kita akan siram dengan air antrakol, jangan air kosong, itu tidak berguna karena air antrakol itu sangat baik. Ini dia, kita siram lagi ini ya teman-teman ya, sampai basah, sampai ngucur. Nah, ini juga harus kita diamkan di tempat yang teduh, jangan kena sinar matahari langsung. Oke, sampai ngalir dia semuanya, ngucur. Nah, ini dianya udah sangat baik, airnya langsung turun, tetapi tetap medianya basah. Dalam arti basah itu lembab, bukan dalam arti becek. Kalau becek tidak baik. Yang dibutuhkan itu adalah airnya, bukan kebecekannya, bukan tanah yang becek. Makanya tanahnya cuma 1, sekamnya mentah 2, sekam bakar 1, kokopit secukupnya, baru kita kasih ini apa namanya, media tanam pupuk organiknya juga 1. Itu udah sangat baik sebenarnya, tanpa dicampur ini juga udah bisa. Dan tanpa pakai ini juga kita sudah bisa menggunakan mungkin aja yang ini dengan pupuk kambing ini ya. Ini ya lihat teman-teman ya, kalau udah pupuk organik ini, media tanamnya ini sangat baik. Tinggal kita tanam aja cukup, tanpa buat media yang baru. Hanya ini kita kalau ada di tempat kita, kalau tidak ada kan kita harus mencampurnya dengan seperti ini. Nah, ini kita pakai juga pupuk kambing yang organik, jadi tidak panas. Karena saya takut pakai pupuk kambing yang masih mentah, itu akan terjadi panas pada akar tanaman kita, dan itu akan tidak baik kepada akar muda. Jadi dia akan membusuk karena panas, dan itu akan menghasilkan ulat-ulat yang besar. Nah, begitu juga dulu ya teman-teman ya penjelasan saya di dalam membuat media tanam yang baik dan benar. Selanjutnya kita lihat nanti ke minggu depan, apalagi nanti yang akan kita bahas di dalam membahas penanaman aglonema. Begitu juga nanti saya akan buat video pembuatan penanaman cabai, penanaman
tanaman-tanaman palawija yang lainnya. Itu dulu penjelasan saya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton sampai habis, di like, subscribe yang belum subscribe ya teman-teman, dan terakhirnya ingat loncengnya dinyalakan supaya tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Salam aglonema.